Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan rumus if untuk dikerjakan di dalam Microsoft Excel. Nah, perlu diketahui bahwa rumus if ini bisa dikatakan sebagai rumus yang sakti karena rumus if ini bisa digunakan dalam berbagai hal. Karena rumus if ini tinggal bagaimana cara kita memodifikasinya. Nah, untuk latihan kali ini, kita akan menggunakan rumus if untuk mencari keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan apakah siswa tersebut lulus atau gagal. Atau mungkin kita sebut sebagai remedi. Oke, kita buat dulu ketentuannya sebelum kita membuat rumus if. Nah, yang perlu diketahui ketika membuat rumus if, kalian harus menentukan dulu apa kriteria yang akan kita masukkan di dalam rumus if. Misalkan untuk kasus kali ini adalah ketika siswa mendapatkan nilai lebih dari 60, maka siswa dinyatakan lulus. Sedangkan ketika siswa mendapat nilai kurang dari 60, maka siswa dinyatakan remedi atau mengulang. Ya. Nah, untuk itu kita akan coba langsung saja menggunakan rumus if. Sebelumnya kalian bisa mendownload latihan ini atau mungkin latihan yang kemarin bisa kalian tambahkan kolom keterangan di sebelahnya. Kalau enggak kalian juga bisa mendownload latihan ini yang sudah saya upload, linknya sudah saya serahkan di deskripsi video ini. Kita coba sekarang. Kita masukkan rumusnya sama dengan if atau jika. Nah, untuk mengerjakan rumus if ini bisa dikatakan gampang-gampang susah. Ketika kalian memahami logika penggunaan rumusnya, kalian akan sangat mudah sekali menerapkannya. Tapi ketika kalian masih bingung, itu akan membutuhkan waktu belajar lagi, ya. Nah, contoh di sini adalah kalimatnya yang pertama adalah ketika siswa mendapat nilai lebih dari 60, maka siswa dinyatakan lulus. Nah, dalam hal ini kita pakai keterangan di dalam rata-ratanya karena rata-rata sudah mewakili semua nilai yang ada di sini. Kenapa nggak kita pakai jumlah? Karena ketika kita pakai jumlah, ketika nilainya terlalu besar, otomatis akan sulit untuk dijadikan sebagai referensi. Nah, kenapa kita tidak memakai nilai tertinggi atau terendah? Nah, karena nilai tertinggi dan terendah hanya akan mewakili satu mata pelajaran saja. Nah, sedangkan rata-rata itu mewakili seluruh mata pelajaran, sehingga nilainya bisa dianggap ketika nilainya diskalakan 100, nilai ini bisa kita pakai. Nah, kalau kita melihat rumusnya, kalau kita melihat keterangan yang sudah kita ketik di sini, ya, nah, ketika siswa mendapatkan nilai, nah, artinya nilai di sini tadi sudah kita bahas, perumpamaan nilainya kita pakai dalam rata-rata. Logical test di sini adalah apa yang akan menghasilkan if itu sendiri atau apa yang akan menghasilkan di dalam keterangan ini. Di dalam keterangan ini nanti hasilnya adalah kata-kata lulus atau remedi, berpatokan dari kalimat yang ada di sini. Nah, caranya logical testnya kita masukkan karena nilai di sini adalah rata-rata, kita masukkan rata-rata. Nah, kemudian kita lihat di sini, ketika siswa mendapat nilai lebih dari 60, artinya rata-rata di sini harus lebih dari 60. Kita masukkan simbol lebih dari 60. Nah, selesai. Kemudian ada kata maka. Kita perumpamakan maka ini adalah sebagai perpindahan dari kriteria-kriteria di dalam rumus. Di sini kita menggunakan simbol titik koma. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika komputer yang saya gunakan itu menggunakan simbol titik koma. Kalian juga harus memperhatikan komputer atau laptop yang kalian gunakan. Ketika komputer atau laptop kalian setelah kata logical test menunjukkan simbol koma, artinya yang harus kalian ketik adalah tombol koma. Karena di komputer saya menunjukkan tombol titik koma, saya menggunakan titik koma. Nah, maka keterangannya apa? Keterangannya adalah siswa dinyatakan lulus. Nah, kita hanya tinggal mengetik kata lulus. Nah, karena lulus itu bukan angka,
kalian harus wajib menambahkan simbol petik 2. Petik 2, petik lulus. Semacam ini. Titik koma. Kita lanjut ke kriteria dari soal. Kriteria dari rumus itu yang terakhir adalah value if false. Nah, value if false ini kita masukkan kalimat atau ketentuan yang ada di sini. Ketika siswa mendapatkan nilai kurang dari 60, maka dinyatakan remedi. Nah, yang perlu diketahui adalah penggunaan rumus if itu hanya berlaku ketika ada dua kriteria yang berbeda atau dua kriteria atau lebih ya. Nah, di sini kita memiliki dua kriteria. Artinya apa? Yang perlu diketahui, poinnya adalah kriteria yang pertama kita ketikkan secara lengkap. Ketika siswa mendapat nilai lebih dari 60 dinyatakan lulus. If jika nilai yaitu rata-rata tadi I5 lebih dari 60, maka kriterianya adalah lulus. Nah, untuk yang kedua, kita tidak perlu lagi menuliskan secara lengkap. Kita hanya tinggal menuliskan kriterianya saja atau keterangannya saja, yaitu remedi. Tinggal kita ketikkan remedi. Nah, seperti ini harusnya sudah selesai. Yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara menggunakannya tadi. Kalian harus menerjemahkan apa yang akan kalian ketikkan di dalam if ke dalam sebuah kalimat. Sehingga rumus kalian bisa dibaca sebagai kalimat juga. Contohnya di sini. Nah, itu ya hasilnya lulus. Contohnya di sini saya jelaskan. Sama dengan jika, jangan lupa buka kurung setelah jika pastinya ya. I5 atau rata-rata nilai yang ada di sini lebih dari 60, titik koma di sini kita anggap sebagai maka ya. Maka keterangannya adalah lulus. Nah, selain itu titik koma lagi, statusnya keterangannya adalah remedi. Nah, rumus if akan memetakan sendiri keterangan-keterangan ketika ada nilai yang di atas 60, maka dia dinyatakan lulus. Ketika kita kopikan ke bawah, nah, dia menyatakan lulus semua karena nilai di rata-ratanya ini semua di atas 60. Andai kata ada satu nilai yang kurang dari 60, misalkan ada di sini, kita coba rubah salah satu nilai. Bahasa Inggris di sini miliknya Agus yang asalnya 65, kita coba rubah ganti 50. Yang akan menghasilkan rata-rata yang di bawah 60, kita coba ya, saya enter. Nah, ketika nilainya di bawah 60, keterangannya akan berubah remedi. Seperti itu cara menggunakan rumus if. Jadi yang perlu diingat adalah untuk mempermudah kalian memahami logika penggunaan rumus if, kalian harus menerjemahkan apa yang akan kalian ketikkan di dalam sini ke dalam sebuah rumus. Kita buat keterangan seperti ini tadi tujuannya memudahkan ke dalam mengetikan rumus if-nya. Itu saja dari saya. Saya akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.